Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Masih pada sehat dan semangat semua kan? Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik buat nyanyi Bapak Engkau Sungguh Baik ya. Kita mau menyanyikannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih juga atas kasih setiamu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati acara kami, kebaktian kami dari awal hingga akhirnya nanti, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah setiap apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu nanti merupakan kebenaran firman-Mu, dan adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik dan menaruhnya di dalam hati kami semua, dan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami yang kami sengaja, baik itu dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami, Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Sebelum itu, yuk kita bangkit berdiri. Udah? Nah, sekarang kita mau pujikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita mau nyanyi Kudaki-daki dengan gerakan ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
membentang, Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita memujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita memujikan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan nyanyian bagi Tuhan, dan biarlah hati Tuhan senang, bersuka cita mendengar adik-adik memuji Tuhan dengan bersemangat. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Daniel ajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyanyi bagi Tuhan, kami menari bagi Tuhan. Dan kami
sangat merindukan Tuhan disenangkan, hati Tuhan bersuka cita melihat kami memuji dan menyembah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, adik-adik semua akan duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berfirman kepada kami supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan berkati hamba, Tuhan berkati adik-adik semua, supaya dapat mengerti, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Daniel akan ajak adik-adik untuk kita membuka Alkitab kita. Kak Daniel tunggu adik-adik ambil Alkitabnya. Yuk semua, Alkitabnya diambil, Alkitabnya disiapkan. Sudah? Yuk semuanya sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita akan buka di Perjanjian Baru Injil Matius. Buka Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sudah semua? Kak Daniel tunggu ya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sudah siap? Kalau sudah, adik-adik baca dan perhatikan baik-baik. Kak Daniel akan bacakan dari sini. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan di gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik, yang kita baca baru saja ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus setelah berdoa seorang diri, Tuhan menyusul murid-muridnya yang sudah berlayar di atas perahu, meninggalkan pantai sekian mil jauhnya, kata firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan menyusul itu kira-kira pukul 3, masih gelap gulita. Pukul 3 Tuhan menyusul murid-muridnya yang sudah ada di atas perahu itu di tengah danau. Sampai akhirnya ketika murid-muridnya menyadari bahwa Tuhan berjalan di atas air, itu ajaib sekali adik-adik. Adik-adik mungkin kalau pernah main di kolam renang, adik-adik kan ketika turun ke dalam kolam renang, adik-adik bisanya itu menyelam atau mungkin masuk ke dalam air. Manusia tidak bisa berjalan di atas air, karena ketika kita terjun ke dalam air, pasti kita akan masuk ke dalam air. Ya, kita akan masuk ke bagian air. Kalau sampai air itu lebih tinggi dari badan kita, kita bisa tenggelam. Tuhan Yesus pukul 3 pagi-pagi menyusul murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan berjalan dengan tenang di atas air, murid-muridnya mulai ketakutan adik-adik. Mereka mulai takut, mereka mulai gemetar. Mereka berpikir, wah, kita melihat hantu.
Mereka melihat ada sesuatu yang aneh, karena mereka belum pernah melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air. Tapi hari itu mereka menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka. Mereka melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, sehingga mereka ketakutan. Sementara mereka masih di dalam perahu dan angin yang bertiup demikian kencang karena angin sakal, kata firman Tuhan. Perahu sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Justru mereka melihat satu pemandangan yang tidak kalah menakutkan dari angin sakal, daripada badai itu, yaitu pemandangan ada orang yang berjalan di atas air, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, pukul 3 pagi, masih gelap gulita, perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak. Air mulai masuk ke dalam perahu. Mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Ditambah lagi, mereka melihat ada satu pemandangan orang yang sedang berjalan di atas air. Mereka makin panik, adik-adik. Mereka semakin takut. Mereka berpikir, kita melihat hantu. Hai, lihat itu hantu. Sampai akhirnya ada salah seorang di antara mereka, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Simon berkata demikian, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Simon berteriak dari atas perahu, Tuhan Yesus, kalau memang yang jalan itu Tuhan Yesus, coba Tuhan suruh aku untuk juga berjalan di atas air ke arah Tuhan Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Simon berteriak demikian, kalau memang itu Tuhan Yesus, suruh aku berjalan, aku pasti bisa berjalan. Lalu Tuhan berkata kepada Simon Petrus, datanglah, ayo datanglah. Dan Simon akhirnya mulai memberanikan diri. Simon berdiri di atas perahunya. Dia mulai melihat gelombang dan juga ombak itu, air yang mulai masuk ke atas perahu. Air yang sudah mulai diombang-ambingkan oleh ombak. Dia dengan yakin karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, Simon mulai mengangkat satu kakinya. Satu kaki Simon sudah mulai menyentuh air. Simon mulai merasakan dinginnya air itu. Ketika kaki yang satu sudah menyentuh air dan mengambang di atas air, Simon mulai melangkahkan kaki berikutnya. Kali ini dua kaki Simon sudah berdiri di atas air, adik-adik. Simon kaget. Belum pernah Simon mengalami. Seumur hidupnya Simon bekerja sebagai nelayan, adik-adik. Nelayan adalah orang yang bertugas yang pekerjaannya mencari ikan di danau, mencari ikan di laut. Simon selalu ketika dia terjun ke atas air, ke dalam air, Simon selalu masuk, selalu tenggelam, selalu menyelam. Tapi kali itu Simon kedua kakinya berdiri mengambang di atas air. Simon terkejut. Simon merasa sebuah hal yang luar biasa. Imannya Simon, percayanya Simon memberikan Simon keberanian, adik-adik, untuk dia melangkah keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendekati Tuhan Yesus. Simon mulai melangkah, satu langkah, dua langkah. Tapi ketika Simon melangkah dan dia mulai merasakan tiupan angin kencang itu menyentuh kakinya, menyentuh badannya, Simon mulai ragu, adik-adik. Simon mulai bimbang, Simon mulai khawatir, Simon Petrus mulai takut. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika Simon mulai merasa takut, mulai bimbang, dia tidak lagi percaya bahwa dia bisa melakukan mujizat berjalan di atas air seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada Simon. Ketika Simon mulai takut, Simon tiba-tiba langsung terjun masuk dan tenggelam di dalam air. Ketika Simon mulai tenggelam, dia berteriak-teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan langsung mengulurkan tangannya dan mengangkat Simon kembali ke atas air. Nah, adik-adik, apa yang mau Kak Daniel sampaikan lewat firman Tuhan? Adik-adik, sebelum Simon merasakan angin yang kencang, ketika Simon mulai melangkahkan kakinya mengambang di atas air,
Simon punya iman, Simon percaya. Tapi ketika Simon mulai merasa takut, imannya hilang, percayanya sirna, hilang, Simon mulai hilang. Adik-adik, ada yang mau bilang, mau sampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, adik-adik harus hidup dengan keberanian. Adik-adik harus berani. Ketika adik-adik diminta oleh Bapak Ibu guru untuk ikut satu perlombaan, adik-adik mungkin mulai berpikir, aduh aku nggak berani, aku takut, aku malu. Adik-adik tidak boleh merasa malu, tidak boleh merasa takut. Ketika adik-adik diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengerjakan tugas, bahkan untuk mengikuti sebuah perlombaan mewakili sekolah, adik-adik harus berani. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kalau adik-adik diminta oleh orang tua atau guru sekolah minggu untuk berdiri, menyanyi, memuji Tuhan, memberikan kesaksian, adik-adik bercerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik harus berani, tidak boleh malu, tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik harus percaya, adik-adik harus punya iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita tidak pernah merasa takut, kita tidak perlu merasa khawatir, adik-adik tidak perlu merasa malu dengan apapun, karena ada Tuhan yang menyertai adik-adik semua. Oleh karena itu adik-adik, sekali lagi Kak Daniel mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa selalu setia menyertai kita, menyertai Kak Daniel, menyertai adik-adik semua, sehingga kita tidak punya alasan untuk menjadi takut, untuk menjadi khawatir, tapi justru kita akan dibekali oleh Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk punya keberanian, rasa berani melakukan segala sesuatu yang baik. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa minder. Adik-adik berani karena Tuhan yang akan memampukan adik-adik semua. Jadi adik-adik, mulailah untuk melatih keberanianmu, melatih kepercayaan dirimu, bahwa adik-adik akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati, dan kita akan tutup di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami pagi hari ini untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani, yang tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak malu, tidak minder, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami setiap saat. Tuhan akan membuka adik-adik, Tuhan akan menolong adik-adik semua untuk boleh percaya, mengingat, dan bahkan melakukan firman Tuhan ini. Sehingga dalam kehidupan adik-adik semua, mereka boleh merasakan, kami semua boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mulai saat ini, mulai hari ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya diri, yang berani, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik semua, supaya mereka dapat menyimpan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat video yang adik-adik kirimkan ya. Yuk, kita lihat yuk. Dalam sukacita di hati
Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, untuk tugas kali ini kakak ingin adik-adik untuk menghafalkan satu ayat Alkitab yang diambil dari Matius 14 ayat 29 yang berbunyi, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jangan lupa direkam dan dikirimkan ke nomor WA di bawah ini ya. Untuk pengumuman, ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online di rumah masing-masing pada jam 9 pagi. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah.